dan adik-adik mahasiswa di pendidikan ekonomi yang Bapak banggakan. Hari ini tentu kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini adik-adik semuanya sudah hampir selesai mengikuti kegiatan PKKMB di IKIP-PGRI Kalimantan Timur. Materi ini adalah materi yang terakhir dari serangkaian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan 3 hari. Insya Allah nanti di masing-masing fakultas, ya, masing-masing itu akan mengadakan perpiahan yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Senin yang akan datang. Namun sebelumnya juga kami sampaikan, kami dari fakultas adik-adik, ya, selamat gabung di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan ini nanti Bapak akan memberikan informasi-informasi secara umum, ya. Dan nanti juga secara teknis akan disampaikan juga oleh Ibu Tri Widari, selaku Ketua Prodi, dan nantian kegiatan itu. Nah, nantinya pada kesempatan ini kami berharap kepada anak-anakku sekalian atau adik-adik mahasiswa untuk bisa memperhatikan nanti dengan baik, ya. Kalau ada hal-hal yang sulit, tolong nanti juga bisa dicatat. Nanti kalau masih ada kesempatan waktu yang luang, bisa nanti juga kita jawab. Kalaupun toh nanti waktunya juga tidak memungkinkan, melalui grup WA nanti yang akan dibentuk, itu bisa ditanyakan di situ. Ya, kami nanti dari fakultas akan secara sungguh-sungguh dan berhati-hati juga untuk memberikan jawaban-jawaban dari adik-adik yang memang ditanyakan. Bu Tri, disambung. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, inilah agenda materi yang akan kami sampaikan secara teamwork, ya, teamwork secara bersama-sama. Nanti juga akan bergantian. Yang pertama tentu ya, selama perkuliahan di IKIP PGRI Kalimantan Timur, jurusan pendidikan program studi pendidikan ekonomi, kami di fakultas mempunyai personel, ya, personel ketika nanti adik-adikku semuanya, adik-adik mahasiswa akan mengadakan kegiatan untuk berurusan dengan kampus, nama-nama inilah nanti yang bisa ditemui. Ya, jadi tidak lintas fakultas, ya, tidak lintas jurusan, tetapi di personel fakultas inilah nanti yang bisa diakses. Agenda yang kedua nanti, materi itu nanti ada perkuliahan online. Nanti juga akan disampaikan tentang perkuliahan online. Kemudian yang ketiga nanti tentang kegiatan administrasi. Nanti juga akan disampaikan Mas Teddy, nanti akan saya singgung sedikit, ya. Kemudian yang keempat ada surat menyurat. Dari 4 agenda ini nanti secara detailnya nanti juga akan disampaikan masing-masing oleh di Prodi dan staf kami Mas Dedi. Tapi saya akan satu-satu, tetapi secara umum dulu. Kita lihat di personel di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di FPIPS ini ada 4 personel kita, ya. Itu di sebelah kiri nama saya sendiri selaku dekan, ya. Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial di Prodi Ekonomi. Ini Ibu, saya Bapak sebagai dekannya. Di sebelah kanan itu ada Ibu Tri Widyasari MPD, ya. Beliau adalah
Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jadi penanggung jawab di kegiatan nanti di Prodi itu Ibu Tri yang bertanggung jawab. Kemudian nanti ya, ketika ada juga berurusan, ya, di samping ada dekan, kemudian ada prodi, kemudian nanti ada itu nanti bisa adik-adik bisa berurusan. Di staf itu ada 2 ya, itu ada Pak Suprianto di sebelah kiri, itu yang pakai dasi, yang baju biru, itu sudah kami perlihatkan. Kemudian di sebelah kanan itu ada Pak Didi Irawan, itu juga staf di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang kebetulan beliau juga jadi moderator pada kegiatan itu. Nanti Putri. Nah, berikutnya ya inilah teman-teman kita ya, tim kita yang ada di fakultas yang ikut juga membantu kegiatan. Kiri ada foto-foto yudisium untuk mahasiswa yang akhir, yang sebentar lagi juga mereka akan di situ ada Ibu Tri juga, ada saya dan beserta teman-teman yang lain. Nah, beberapa foto dokumen ya itu salah satu kegiatan-kegiatan kita di Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial ya, yang memang nanti sifatnya akan memberikan pelayanan yang terbaik buat adik-adik ketika mengadakan perkuliahan di lembaga itu. Sambung Bu Tri. Nah, berikutnya nanti adik-adik tadi personil sudah saya sampaikan secara sekilas, kemudian kita lanjutkan nanti adanya di situ perkuliahan online. Nah, kita bahwa di masa COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini semua kegiatan banyak yang berubah. Yang dulunya ketika adik masih sekolah di SMA tahun kemarin ya, itu perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka. Seiring karena adanya musibah, adanya pandemi COVID-19, maka sekarang bergeser. Perkuliahan dari tatap muka langsung, dia akan bergeser menjadi Ibu Tri tentang itu. Jadi Bapak sampaikan bahwa nanti di dalam perkuliahan itu yang dilaksanakan secara online hampir sama yang adik-adik kayak lakukan seperti ini ya. Ini adik-adik sudah melakukan kegiatan perkuliahan kegiatan PKKMB secara online. Nah, nanti tentu ya di dalam kegiatan model perkuliahan online tentu juga nanti ada kendala-kendala yang dihadapi, nanti juga bisa kita diskusikan. Yang penting adalah adik-adik saat ini sudah bahwa inilah kondisi kita COVID-19, maka yang mesti kita lakukan adalah perkuliahan secara online. Ya, melalui adik-adik bisa di rumah. Banyak hal nanti yang akan disampaikan juga oleh Ibu Tri ya tentang detailnya tentang perkuliahan online itu. Tetapi inilah yang melatar belakangi kenapa kegiatan dilaksanakan secara online. Ya, ini dikarenakan adanya peristiwa COVID-19. Bapak berharap dan Bapak berdoa dan adik-adik juga harus berdoa semuanya. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan cepat berakhir dan pada saatnya mengadakan perkuliahan bisa hadir di IKI PGRI untuk mengadakan pertemuan tatap muka. Tetapi saat ini belum bisa melakukan itu. Bapak pesan ya kepada adik-adik mahasiswa di dalam adanya COVID-19 ini tolong ya masker dengan baik ketika adik-adik mau bepergian. Ingat itu. Kemudian yang kedua, ketemu di luar komunitas keluarga, ya, berada dimanapun, ya, tolong itu jaga jarak. Yang ketika itu juga ya, adik-adik harus bisa hindari kerumunan. Kalau tidak penting, ya, tidak mempunyai kegiatan yang penting, tidak usah berkumpul-kumpul, ya. Karena memang kita
kita selaku mahasiswa itu kan biasanya suka kumpul ya, suka santai ya, ngumpul di mana kan begitu. Tetapi ini kondisinya yang tidak memungkinkan. Yang paling penting juga adalah adik-adik juga harus banyak berdoa. Itu paling penting konsepnya ya. Semua hal sudah kita lalui. Yang paling penting yang terakhir adik-adik harus banyak berdoa sehingga COVID ini nanti juga akan bisa cepat berakhir ya. Jadi itu yang melatar belakangi perkuliahan dilaksanakan secara online. Nanti secara detail juga akan disampaikan oleh Ibu Tri. Berikutnya kita akan berbicara tentang kegiatan ruang kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi itu penting ya yang dilakukan oleh adik-adik ketika nanti selaku mahasiswa adik-adik akan berhadapan dengan yang namanya administrasi. Nah, petugas kita di dalam memberikan pelayanan administrasi itu tadi saya sampaikan, itu ada Pak Dedi nanti ya yang menjadi tumpuan di kita yang akan melaksanakan kegiatan administrasi dengan Pak Suprianto ya. Nanti karena ini dilakukan dengan kondisi COVID ya, masih adanya COVID, maka nanti kegiatan administrasi bisa dilakukan melalui WA, melalui dasar adik-adik ya dalam rangka pelayanan di kampus itu bisa dilaksanakan. Nah, di dalam kegiatan administrasi banyak sekali nanti yang adik-adik akan lakukan. Salah satunya di sini juga ada pengisian KRS. Ingat hari Senin itu nanti sudah ada perkuliahan, ya otomatis nanti adik-adik juga akan mengisi KRS-nya. Bagaimana teknik nanti mengisi KRS nanti akan dijelaskan oleh Mas Dedi. Ya, kalau memang nanti tidak cukup melalui virtual ini, nanti juga bisa melalui grup WA-nya. Nah, setelah mengisi KRS juga nanti adik-adik juga melihat jadwalnya, jadwal perkuliahan akan dibagi dengan Mas Dedi, sehingga nanti di situ ada jadwalnya, ya, ada kartu rencana studi, ada jadwal kuliah. Kemudian ketika sudah ada di jadwal kuliah, nanti ada tatap muka, ya, secara virtual, ya. Tentu di situ nanti juga ada absen, ya, absen. Sekali lagi, adik-adik nanti ketika mengikuti perkuliahan, tolong jangan lupa untuk isi absen, ya. Nanti absen juga akan dibuat. Kemudian adik-adik nanti akan mengisinya, ya. Itu nanti absennya bisa langsung bisa sampai ke dosen. Bisa nanti juga di administrasi ada. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya ya di dalam proses rangkaian kegiatan administrasi nanti juga ada kartu hasil studi. Ya, ingat di dalam proses kegiatan pembelajaran kita secara online kayak nanti satu semester ini akan online penuh ini ya, online penuh secara virtual. Itu nanti juga muncul setelah proses pembelajaran ada kartu hasil studi. Kalau di kita dulu masih di SMA itu namanya kan rapot ya, tapi kalau di perguruan tinggi namanya KHS ya, KHS. Berikutnya nanti di dalam proses administrasi ya, yang ketiga tadi ada muncul lagi juga di dalam surat menyurat ya, ketika adik-adik nanti sudah terima, siapa tahu sekali lagi siapa tahu adik-adik nanti mau mengajukan beasiswa melalui daerahnya masing-masing, maka adik-adik nanti kan perlu surat aktif kuliah. Gimana caranya? Kalau posisinya jauh, misalkan dari Kubar, dari Mahulu, dari Tarakan, apakah harus datang di kampus? Tidak. Nanti bisa kirim ke Mas Dedi atau Pak Suprianto atau Ibu Tri ya, perlu surat apa? Nanti akan dibuatkan ya, adik-adik permintaannya apa, karena nanti surat aktif kuliah itu akan diberikan setelah adik nanti sudah mulai Senin ya, kita ketika mau perlu itu, dan itu bisa dilakukan. Kemudian ada surat penelitian. Surat penelitian itu biasanya nanti kalau di semester akhir ya, di semester akhir itu ada surat untuk penelitian. Legalisir, nah legalisir itu nanti kalau sudah selesai di perkuliahan. Nah, itulah ya agenda materi kita. Ada 4 hal yang saya sampaikan. Yang pertama tadi personil fakultas sudah kami sampaikan.
kemudian perkuliahan online ya secara gatar sudah saya sampaikan. Nanti secara khusus Bu Tri akan menyampaikan yang ketiga administrasi sampaikan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal nanti yang perlu karena nanti bisa ditulis di situ, dikirim melalui chat. Nanti kalau ada waktu kita nanti bisa akan menjawab dengan timnya. Keberadaan adik-adik di PGRI itu bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik untuk sekali lagi saya sampaikan, ingat ya, kuliah di IKI-PGRI itu kalau ada ya tidak berjalan, itu teorinya 3,5 tahun selesai, ya 3,5 tahun selesai, 1 semester atau 6 bulan itu penulisan skripsi, sehingga 4 tahun itu sudah bisa menjadi sarjana. Ya, kita harus punya impian, ya, kita harus punya impian. Nah, kemudian SKS-nya ada 146 ya untuk menjadi sarjana itu. Nanti adik-adik bisa melihat di struktur kurikulumnya, bisa melihat di jadwalnya. Biasanya kalau di semester 1 ini kita akan mengambil sekitar 23 SKS ya, kita ada 23 SKS, nanti semester 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan seterusnya. Barangkali itu yang saya sampaikan ya, materi kita, ada 4 hal tadi secara umum saya sampaikan. Nanti secara detailnya juga ada, kita akan bergiliran, dan pada akhirnya mudah-mudahan nanti ada ruang atau waktu kita untuk diskusi. Barangkali itu Pak Mas Dedi yang saya sampaikan. Waktu kami kembalikan ya. Silakan, ada acara apa lagi selanjutnya kami persilakan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rojak atas waktunya dan informasi yang diberikan ke teman-teman maba.